Di awal film, tepatnya pada tahun 1974, terdapat sebuah rumah sakit jiwa yang berisi 182 pasien. Kebanyakan terlahir mengerikan dan cacat karena perkawinan sedarah. Dr. Rian yang merupakan kepala staf rumah sakit sedang bersama dengan Dr. An yang ingin bekerja di sana. Ketika mereka berdua berkeliling melihat pasien, tiba-tiba rambut Dr. An ditarik oleh seorang pasien. Tetapi untung saja masih bisa dilepaskan. Namun, pasien tersebut mendapatkan jepit rambut Dr. An. Di sana terdapat keluarga Hilliker, yang merupakan pasien paling berbahaya. Hilliker merupakan orang yang berhasil menemukan 3 orang tersebut di hutan, sedang memakan orang tuanya sendiri. Terdiri dari 3 bersaudara, di antaranya seorang wanita yang sering menggigit serta memakan 2 jarinya. Kemudian seorang pria yang mencokel matanya sendiri dengan garpu. Dan satunya lagi memiliki gigi yang besar yang selalu diasahnya di tembok. Mereka tidak bisa merasakan sakit, sehingga membuatnya menjadi pasien paling berbahaya dan juga cerdas. Setelah kedua dokter pergi, pasien yang mendapatkan jepit rambut Dr. An memberikannya kepada keluarga Hilliker. Mereka yang cerdas pun berhasil membuka pintu serta membunuh seorang penjaga. Karena banyaknya pasien di sana, membuat staf rumah sakit kewalahan dan mereka akhirnya dibunuh satu persatu, termasuk Dr. An dan juga Dr. Rian. 30 tahun kemudian terdapat 4 orang sedang bermesraan di dalam kamar. Teman mereka yang datang mengabarkan bahwa Kyle dan juga Claire sudah menunggu di atas bukit. Pergilah beberapa remaja itu dengan menggunakan motor salju untuk bersenang-senang. Sebelum itu, Daniel sempat mengatakan bahwa dari berita sebuah radio akan ada badai salju. Tapi teman-teman Daniel tidak memperdulikannya dan tetap melanjutkan perjalanan. Di atas bukit mereka merasa telah tersesat, hingga pada malam harinya turunlah hujan salju yang dapat membuat mereka membeku di luar. Kenia melihat sebuah bangunan besar yang mana bangunan itu merupakan rumah sakit jiwa pada awal film. Hujan salju yang tidak kunjung henti membuat mereka menginap semalaman di sana sampai badai itu hilang. Di dalam rumah sakit terasa bahwa hawa di sana sangatlah panas, seperti ada seseorang yang merawatnya. Setelah menyalakan api untuk menghangatkan badan, mereka berkeliling untuk melihat apa saja yang ada di sana. Kemudian masuk ke dalam ruangan kepala staf dan menemukan album foto pasien rumah sakit jiwa dengan kondisi yang tidak normal. Bisa dibilang bahwa tempat tersebut untuk mengisolasi orang cacat dari masyarakat. Di luar rumah sakit terlihat bahwa 3 orang keluarga Hilliker sedang membawa seorang mayat, yang mana mayat itu merupakan teman mereka yang bernama Foster. Vincent, Jenna, Kenia pergi berkeliling rumah sakit. Kemudian Kenia merasakan ada seseorang yang lewat di depan mereka. Vincent yang memeriksanya berpura-pura hilang agar ia bisa mengejutkan kedua wanita itu. Kenia yang ketakutan akan gelap membuat ia menjadi marah kepada Vincent. Tetapi Vincent mengatakan di tempat besar pasti terdapat generator. Ketika ia memeriksanya, Vincent menemukan generator uap dan berhasil menyalakan lampu di rumah sakit. Setelah kembali, Vincent mengajak teman-temannya untuk bersenang-senang pada sebuah ruangan tempat tidur yang baru saja ia temukan. Tetapi di balik cermin terdapat seorang psikopat sedang mengintai mereka. Mereka yang bersenang-senang sambil memainkan kursi roda menemukan sebuah aula di rumah sakit, serta menonton sebuah film tentang aktivitas yang dilakukan staf di sana. Dari film itu, Lauren mengatakan saudaranya sering menakutinya dengan orang gunung yang dipenjara di rumah sakit itu. Mereka terlahir cacat karena meniduri satu sama lain dan juga memakan sesama mereka. Setelah tertidur di kamar para staf, Vincent yang tidak bisa tidur memutuskan untuk berkeliling rumah sakit dengan membawa sebuah senter. Kemudian ia melihat temannya Foster sedang duduk di balik cermin. Ketika mendekat, Vincent langsung diserang oleh seorang psikopat.
Pada pagi harinya, Jenna mengetahui bahwa Vincent belum juga kembali dari tadi malam. Ia menanyakan keberadaan Vincent ke semua orang, namun tidak ada satupun yang mengetahui keberadaannya. Mereka harus segera meninggalkan tempat tersebut, walaupun keadaan di luar masih terdapat badai salju. Untuk mencari Vincent, mereka berpencar dengan membagi dua kelompok. Di sana, kelompok Daniel melihat bercak darah pada sebuah cermin dan belum mengetahui darah siapa itu. Sedangkan kelompok Kenya pergi menuju lantai dasar dan tidak menemukan apa-apa di sana, hingga berkumpullah mereka di ruangan auditorium. Di sisi lain, Jenna yang sedang pergi sendirian melihat seseorang sedang membawa tubuh Vincent. Ia kemudian memotong tubuh Vincent beberapa bagian dan mengetahui bahwa itu adalah orang gunung seperti yang diceritakan oleh Lauren sebelumnya. Sambil menahan rasa takut, Jenna kembali ke teman-temannya dan memberitahukan bahwa Vincent telah tewas. Kemudian psikopat tersebut melemparkan baju poster yang berisi kepala Vincent. Claire yang berada paling belakang terkena rantai yang dilemparkan oleh 3 psikopat sehingga membuatnya tewas. Mereka kemudian memutuskan untuk segera pergi dari sana, tetapi semua motor salju telah disabotase oleh psikopat. Lauren yang membawa peralatan ski menggunakannya untuk turun gunung dan menelpon polisi setelah sampai di bawah. Dinginnya keadaan di luar membuat mereka harus masuk ke dalam rumah sakit dan bersembunyi di ruangan kepala staf. Di sana Daniel mendapatkan data dari orang yang menyerang mereka. Ia sangat suka kekerasan dan dipastikan adalah seorang psikopat. Kyle, Daniel, dan Sarah pergi ke lantai dasar yang terdapat pisau dan juga gergaji besi di sana. Mereka mengambil barang-barang untuk melawan para psikopat, sedangkan yang lainnya tetap menunggu di dalam kamar. Kemudian psikopat itu datang dan melobangi pintu tersebut, namun ia tidak berhasil masuk. Di sisi lain, setelah mendapatkan senjata, mereka memutuskan untuk kembali. Namun Daniel yang tertinggal berhasil diculik oleh psikopat. Kemudian Daniel diikat di atas meja dan mulai menguliti tubuh Daniel sambil dicampur dengan rempah-rempah ala kadarnya, serta langsung memakannya. Daniel yang kesakitan berteriak sekencang-kencangnya hingga didengar oleh Kenya. Merasa bahwa Daniel masih hidup, mereka memutuskan untuk menyelamatkannya dengan mengikuti suara teriakan Daniel. Kyle yang pergi duluan melihat Daniel sedang dimakan hidup-hidup serta merebusnya di dalam minyak. Kyle pun kembali dan memberitahukan hal itu. Kenya kemudian memiliki rencana untuk mengusir serta mengepung para psikopat agar masuk ke dalam ruangan sel. Mereka kemudian beramai-ramai mengusir para psikopat, membuat mereka agar melewati pintu belakang dan di sana sudah terdapat Jenna yang melemparkan sebuah lentera hingga membuat psikopat itu masuk lari ke dalam sel. Setelah berhasil memancing mereka untuk masuk, Kyle berencana untuk membakarnya dan menyuruh Jenna untuk mengambilkan lentera. Di sisi lain, terlihat bahwa Lauren kedinginan di tengah badai es. Api yang ia buat harus mati karena es yang terjatuh dari pohon dan dipastikan Lauren tidak akan selamat. Setelah mendapatkan lentera, Kyle menyiram sel itu dengan minyak dan menyalakan api untuk membakarnya. Namun Kenya melarang Kyle untuk melakukan hal itu karena mereka merupakan seorang psikopat yang memiliki hak untuk hidup. Kemudian Kyle berjaga sendirian di depan sel, sedangkan yang lainnya akan mencari kabel busi yang telah diambil oleh psikopat. Tapi mereka tidak menemukannya dan berniat pergi dari sana pada pagi hari. Malam pun semakin larut, begitu juga dengan Kyle yang kelelahan membuatnya tertidur di depan sel. Dan tanpa disangka bahwa penjepit rambut Dr. An masih ada di sana, sehingga membuat psikopat itu berhasil keluar dan langsung menyerang Kyle yang sedang tertidur. Di sisi lain, Kenya pergi menemui Kyle untuk menggantikannya berjaga. Tiba-tiba saja lampu di sana mati, dan Kenya melihat bahwa sel dalam keadaan kosong. Ia kemudian kembali ke ruangan Dr. Ryan. Dan terdapat seseorang dengan wajah yang ditutupi mendatangi ruangan mereka. Kenya yang menyangka bahwa itu adalah salah satu psikopat yang ingin bermain,
Mengetahui bahwa ia tidak membawa senjata, mereka menyerangnya secara bersama-sama dengan menggunakan pisau. Setelah merasa tewas, Kenya membuka penutup kepala dan mengetahui bahwa itu adalah Kyle. Ia tidak berbicara karena lidahnya sudah dipotong. Mereka kemudian melarikan diri setelah ketiga psikopat itu datang dan masuk ke dalam ruangan tempat di mana psikopat itu tidur. Di sana juga terdapat mantel milik mereka yang telah dicuri orang aneh itu. Mereka terus berlari dan mengunci pintu dengan sebuah kayu. Semua jendela sudah dipasang trali agar mencegah para pasien untuk keluar. Tapi terdapat sebuah trali yang sudah berkarat. Dari sanalah mereka berhasil membukanya serta melubangi salju untuk pergi keluar. Jenna yang tertinggal sendirian harus kembali ke dalam karena lubang itu tertutup oleh salju. Dari belakang psikopat itu datang dan langsung menewaskannya. Melihat hal itu, Kenya dan yang lainnya berlari menjauh dari rumah sakit, tetapi mereka dikejar menggunakan motor ski hingga dikepung oleh para psikopat. Namun tiba-tiba saja psikopat itu pergi dan mereka melanjutkan perlarian. Sarah menjatuhkan besi perapian yang sangat berguna untuk melawan psikopat. Ia pun kembali untuk mencarinya, sedangkan Kenya yang juga Bridget dikejar oleh dua orang psikopat dengan motor ski. Bridget berhasil dibawa, sedangkan Kenya hanya terkena pukulan saja, yang langsung diselamatkan oleh Sarah dan meletakkannya di antara pepohonan. Sedangkan Bridget berhasil terlepas ketika menusuk psikopat dengan pisau. Namun ia yang sedang mencari temannya harus terjatuh dan dihancurkan psikopat dengan menggunakan motor ski. Pada pagi harinya tampak Kenya berjalan sendirian di tengah salju. Kemudian datanglah psikopat dengan menggunakan motor ski dan ternyata itu merupakan rencana mereka untuk menjatuhkan psikopat serta mengambil motor saljunya. Mereka bahagia setelah mendapatkan motor salju itu dan memutuskan untuk segera meninggalkan tempat tersebut. Tetapi sebuah kawat berduri yang terpasang membuat kepala mereka putus dan dibawa oleh psikopat menggunakan truknya. Hingga film pun selesai.